Kalau seandainya pasangannya itu ada yang menderita penyakit ini, maka diperbolehkan untuk apa? Untuk mengajukan al-fasakh. Baik yang terkena itu perempuannya atau laki-lakinya, atau dua-duanya. Karena terkadang manusia ini seperti ini, misalkan ya. Kalau dia kena juzam nih, mungkin dia terima, nggak ada masalah kalau dirinya yang kena. Tapi kalau orang lain yang kena, itu ada semacam tidak nggak mau deket-deket dengan orang itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Apa kabar ini Bapak-bapak? Pak De, sehat Pak De? Pak Haji mana Pak Haji Salan? Mana Pak Haji Salan? Kenapa di belakang? Nggak kelihatan. Baik. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita mendapatkan balasannya. Kelak kita semua yang hadir dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan untuk suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan juga untuk orang-orang yang selalu berusaha untuk mengikuti jejak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akan kita lanjutkan kajian kita tentang tuntunan dalam berkeluarga. Ya, kita ulas sedikit. Jika akad nikah itu sudah sah, maka sepasang suami istri berhak untuk melakukan hal-hal yang ya istilahnya dihalalkan, diperbolehkan ya, mulai dari melihat, menjamahnya sampai apa? Hubungan intim. Nah, jika pengantin baru ini yang baru nikah ya, kemudian masuk kamar, ternyata ditemukan beberapa cacat atau taruhlah penyakit gitu ya, ternyata dia salah pilih gitu, nggak tahu, pas baru ketahuan itu pas di kamar berdua, pas buka baju ternyata punya apa? Penyakit. Ya, ini solusinya bagaimana? Sedangkan nikah sudah dilangsungkan, sudah sah. Nih, di agama yang lain nih, orang kalau sudah kawin gitu ya, tidak boleh bercerai selama-lamanya sampai maut ya, sampai mati memisahkan. Tapi alhamdulillah agama kita, agama Islam ini selalu memberikan solusi ya,
memberikan apa? Solusi. Jika ternyata memang tidak tahu atau merasa tertipu gitu ya dengan pasangannya ya, karena ada beberapa penyakit, maka nanti ada beberapa cara, ada beberapa solusi ya. Ya, diantaranya adalah ada yang namanya fasakh, proses fasakh. Namun cacat-cacat atau penyakit-penyakit yang seperti apa yang diperbolehkan untuk mengajukan fasakh, itu nanti akan kita ketahui bersama malam ini insyaallah ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Al-uyubu allati yatarattabu 'alaiha faskhun nikahi wal atharu al-mutarattibatu 'ala dzalik. Ini bab tentang menerangkan cacat-cacat atau penyakit-penyakit yang diperbolehkan untuk mengajukan fasakh. Fasakh itu mengajukan ke pengadilan untuk memisahkan mereka berdua yang sudah melakukan akad nikah resmi. Dan itu nanti ada beberapa istilahnya ya, akibat-akibatnya gitu ya. Yang pertama al-uyub, kita akan membahas beberapa penyakit yang diperbolehkan untuk mengadakan atau mengajukan fasakh ya. Penyakit apa saja? Di antaranya al-qismul awal, penyakit yang pertama yang diperbolehkan untuk mengajukan fasakh, uyubun, cacat atau penyakit. Uyubun itu beberapa cacat atau beberapa penyakit, tamna'u minad dukhuli, yang menyebabkan tercegahnya proses hubungan intim. Jadi penyakit yang berkenaan dengan kelamin lah gitu ya, yang penyakit tersebut bisa menyebabkan tercegahnya orang itu untuk berhubungan intim. Nah, contohnya seperti apa? Kaljabbi, ada penyakit yang namanya al-jabbi, wal innah, wal qarn, warratqu. Nah, ini ya, yang pertama al-jabbu. Al-jabbu itu laki-laki yang manuknya enggak ada. Jadi kalau ada misalkan sepasang pengantin baru, begitu masuk kamar ternyata suaminya itunya manuknya enggak ada. Itu yang pertama ya, yang diperbolehkan untuk mengajukan fasakh. Berarti ini laki-laki ini berarti ya. Ini dari laki-lakinya. Wal innati, al-innah itu apa ya istilahnya? Yang itunya nggak bisa itu. Nggak bisa. Apa itu? Itu apa namanya itu? Ada bahasanya, bahasa psikologinya. Impoten. Ya, impoten. Al-ainnah itu impoten. Ya. Jadi saya ulang lagi, ada cacat yang diperbolehkan untuk fasakh, mengajukan fasakh. Di antaranya yang pertama adalah al-jabbu. Apa itu al-jabbu? Manuknya nggak ada. Laki-laki yang nggak punya burungnya, ya burungnya nggak ada. Ya nggak tahu itu kenapa nggak adanya. Mungkin dia sejak dari lahir atau proses dipotong ya. Yang jelas itu nggak ada. Yang kedua, ada tapi nggak normal, nggak berfungsi dengan normal. Ini terjadi pada laki-laki. Ini penyakit laki-laki kalau nggak punya burung, ya nggak punya zakar, atau punya zakar tapi nggak bisa berfungsi, nggak bisa berdiri gitu ya, maka istrinya yang tadi itu pengantin baru itu boleh mengajukan fasakh ke pengadilan. Itu ya, 2. Lalu penyakit yang ketiga, penyakit ini biasanya ada yang di pihak perempuan, penyakit al-qarn.
Apa itu al-qarn? Insidadu mahallil jima'i ladal mar'i bi'azm. Buntu, apa itu buntu ya? Tersumbatnya alat kelamin perempuan, tersumbatnya itu berupa tulang. Jadi bolongannya itu, vaginanya itu tersumbat dengan apa? Tulang. Itu namanya apa? Al-qarn, penyakit al-qarn. Penyakit yang kedua, ar-ratqu. Ar-ratqu, ra ta qaf. Ar-ratqu. Apa itu ar-ratqu? Ar-ratqu adalah insidadu mahallil jima'i ladal mar'ati bilahm. Tersumbatnya lubang vaginanya seorang perempuan disebabkan oleh daging. Oleh apa? Daging. Jadi ada berapa tadi itu? Ada 4 ya. Ada jenis 4 cacat atau penyakit yang diperbolehkan untuk mengajukan fasakh. Biar dari pihak laki-laki ada 2. Penyakitnya berupa al-jabbu, kemudian al-innah. Yang perempuan al-qarnu sama ar-ratqu. Nah, itu ya. Kalau ada sepasang suami istri pengantin baru yang menemukan kasus seperti ini, maka diperbolehkan untuk mengajukan fasakh ke pengadilan untuk memisahkan pernikahan mereka. Ada penyakit yang lain yang diperbolehkan untuk mengajukan fasakh, ya. Yang pertama, uyubun la tamna'ud dukhula walakinnaha amradun munaffiratun aw darratun. Penyakit yang kedua atau cacat yang kedua memang tidak berhubungan dengan alat kelamin, tapi penyakitnya itu penyakit yang sangat membahayakan, nular, penyakit menular, atau penyakitnya itu sangat ini ya, sangat menjijikkan dan sangat berbahaya. Saya ulang lagi, penyakitnya memang tidak berhubungan dengan alat kelamin, tapi penyakit tersebut sangat membahayakan dan menular. Penyakitnya menular dan membahayakan. Bihaitsu la yumkinul maqamu ma'aha illa bidhararin. Sekiranya tidak memungkinkan untuk saling bersama dikarenakan apa? Bahayanya kalau berhubungan dengan orang tersebut. Seperti apa? Kal judhami, seperti juga penyakit al-judham. Judham itu semacam kusta, penyakit kusta. Wal barasu, juga penyakit baros. Baros itu bukan panu. Mata saya ini ya, lampunya mati ya. Al judhamu wal barasu wal jununu, dan juga penyakit gila. Jadi kalau ada laki-laki maupun perempuan ya, laki-laki maupun perempuan yang mengidap penyakit dan penyakitnya itu berbahaya, menular, maka pasangan tersebut boleh mengajukan apa? Fasakh. Jadi tadi 4, sekarang tambah 3 ya. Berarti ada berapa? Ada 7 ya, ada 7. Di sini disebutkan ada 7 cacat atau penyakit yang diperbolehkan pasangannya untuk apa namanya? Mengajukan fasakh. Bisa jadi penyakit itu misalkan pasangannya yang perempuan, misalkan yang perempuan, berarti kalau yang perempuan penyakitnya bisa qarn, bisa ratqu, bisa judham, bisa baros, bisa apa? Junun. Itu kalau perempuan. Kalau yang laki-laki penyakitnya bisa berupa al-jabbu, bisa al-innah, bisa juga berupa al-judham wal baros wal junun. Jadi
ada penyakit yang khusus di laki-laki, ada yang khusus di perempuan. Ada yang penyakit itu bisa menyerang laki-laki, bisa menyerang perempuan. Dan itu ada 7 macam penyakit atau cacat. Bahayanya al-judhamu, ini ada keterangan al-judhamu, yang dimaksud dengan penyakit al-judham adalah illatun yahmarru minhal udwu. Penyakit ini anggota tubuhnya, menyerang anggota tubuh, awalnya itu dia memerah, anggota tubuhnya itu memerah, summa yaswaddu, kemudian setelah memerah dia menghitam, summa yanqati'u, setelah menghitam kemudian dia melepuh, protol apa Pak, di protol, iya, rontok, ya, bisa rontok, wa yatanasar, dan juga bisa yatanasar itu berantak. Apa itu berantak? Bisa grogoti yang lainnya. Nah, itu serem sekali ya, al-judham ini, penyakit al-judham. Makanya kalau seandainya pasangannya itu ada yang menderita penyakit ini, maka diperbolehkan untuk apa? Untuk mengajukan al-fasakh. Baik yang terkena itu perempuannya atau laki-lakinya, atau dua-duanya, karena terkadang manusia ini seperti ini, misalkan ya, kalau dia kena judham nih, mungkin dia terima, nggak ada masalah kalau dirinya yang kena. Tapi kalau orang lain yang kena, itu ada semacam, ada tidak nggak mau deket-deket dengan orang itu gitu. Apa itu namanya? Ya, jadi kalau misalkan dia kena sendiri, dia terima itu. Tapi kalau orang lain yang kena, itu orang ini nggak mau deket-deket sama itu. Iya, ya kayak gitu. Itu manusia tuh biasanya memang seperti itu. Ini contohnya kayak ini, maaf nih Pak Haji, kayak orang ngerokok ini ya, kayak orang ngerokok ini. Kalau dia yang ngerokok sih enak-enak aja ya kan. Tapi kalau bagi orang lain kena asapnya itu sebetulnya kayak penyakit tadi itu. Maaf ini yang merokok ini ya. Jadi biasanya kayak gitu nih. Kalau misalkan dia sendiri yang merokok, walaupun asapnya masuk ke dalam tubuh itu nggak apa-apa ya, nggak jadi soal gitu. Tapi kalau asapnya itu datang dari orang lain, biasanya gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan penyakit al-judham tuh kalau kena dirinya sendiri, dia biasanya santai-santai aja, maksudnya dia bisa menerima. Tapi kalau orang lain, dia nggak mau deket-deket dengan orang tersebut. Dan itu memang ada ada hadisnya ya, ada hadisnya, nanti ada keterangannya menyusul. Ya, intinya kalau ada sepasang ya pengantin baru yang tidak ketahuan sebelum akad nikah, kemudian setelah akad nikah baru ketahuan ternyata pasangannya itu punya penyakit seperti itu, baik salah satunya, lakinya saja atau perempuannya saja atau kedua-duanya kena, itu tetap mereka berhak untuk mengajukan fasakh, dan itu lebih baik, ya, dan itu lebih baik untuk diajukan ke pengadilan agar mereka dipisahkan. Aqsamu hadhil uyub binisbah li zawjaini. Jadi menurut dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa ada beberapa penyakit yang khusus ya, yang khusus mengenai mengenai suami atau mengenai istri. Qismun mustarakun baina zawjaini. Ada penyakit yang bisa mengenai antara laki-laki dan perempuan. Wa huwa al-judham wal baras wal junun. Penyakit itu adalah judham, al-baras dan al-junun. Ya. Al-judham tadi kusta, al-baras itu lepra ya, lepra. Al-baras itu lepra, wal jununu dan gila. Itu bisa menimpa laki-laki maupun perempuan. Ya.
Qismun khasun bizzauja. Terus kemudian ada dua penyakit yang bisa menimpa hanya kepada istri saja, pada perempuan saja. Seperti ar-radku wal qarn, seperti penyakit al-qarn dan ar-radku. Al-qarn itu tersumbatnya alat kelamin perempuan, tersumbatnya karena apa? Karena tulang. Kalau al-radku itu tersumbatnya dikarenakan daging. Kemudian qismun khasun bizzauji, ada penyakit yang khusus menyerang laki-laki, yaitu al-jabbu wal innah. Al-jabbu enggak ada alat kelaminnya buat laki-laki, ya, burungnya itu enggak ada. Yang kedua, al-innah, burungnya ada tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Ya, kenapa agama kita memperbolehkan jika ada penyakit seperti ini diperbolehkan untuk mengajukan fasakh untuk dipisahkan? Kenapa? Ya karena penyakit ini apa ya istilahnya? Di samping berbahaya, juga penyakit ini istilahnya tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Karena tujuan pernikahan itu adalah ya diantaranya adalah sang suami dan istri itu, pasangan itu bisa berhubungan berhubungan intim, ya. Itu salah satu tujuan pernikahan. Sehingga dengan terjadinya hubungan intim antara suami istri itu nanti melahirkan keturunan. Nah, kalau ada misalkan nggak punya ya terus buat apa gitu kan? Nanti kasihan istrinya, ya kan? Kasihan istrinya nanti nggak merasakan itu gitu ya. Itu diantaranya hikmah kenapa diperbolehkan untuk melakukan fasakh, agar pengadilan memisahkan pernikahan mereka. Apakah ini ada dalilnya? Ada dalilnya, ya. Kita selalu mengedepankan dalil, ya, karena dengan dalil itu merupakan dasar, ya, dasar berpijaknya sebuah keterangan, ya. Wa dalilu thubuti al-khiyari bihadhil uyub ma rawahu al-Baihaqi. Ada hadis yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi an riwayati Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Ghifarin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu salah satu kabilah di Arab sana. Kabilahnya sudah terkenal, kabilah Ghifar, ya. Falamma udkhilat alaihi ra'a bi kashhiha bayadan. Ternyata setelah di kamar baru ketahuan perempuannya tersebut memiliki kayak semacam penyakit baros di samping atau di sini. Apa ini? Ya, pokoknya tubuhnya yang bagian samping sini, ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbisi thiyabik walhiqi bi ahlik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pakai lagi pakaianmu, pakai lagi bajumu, kemudian pulanglah ke keluargamu. Itu maksudnya apa? Maksudnya talak, ya. Maksudnya talak. Wa qala li ahliha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarganya, dallastum alayya, kalian telah menyembunyikan sesuatu dariku. Kemudian warawa Asy-Syafi'i rahimahullah an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, juga ada riwayat dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dari sahabat Umar radhiyallahu an, pernah, ya, sahabat Umar radhiyallahu an farraqa baina zawjaini lil judhami wal barasi wal junun. Jadi pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah memutus hubungan suami istri yang
ada penyakit juzam, ada penyakit baros dan penyakit gila. Ya. Kalau sesuatu keputusan itu datangnya dari sahabat, itu namanya athar, bukan hadis. Kalau hadis itu dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, itu namanya athar. Dan itu diperbolehkan buat kita untuk menyontohnya, gitu ya. Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah memutuskan untuk memisahkan suami istri yang terkena penyakit juzam, kena penyakit baros, kena penyakit gila. Wa mithlu hadza la yakunu illa an tauqifi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an itu tentu ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabata fil hadis as-sahih, sebagaimana yang ada ya berdasarkan hadis sahih. Jadi pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firra minal majdzumi kama tafirru minal asadi." Larilah kalian dari penyakit al-juzam, al-majdzum, atau dari orang yang kena penyakit juzam sebagaimana kalian lari dari singa. Oh, gitu. Jadi dari hadis ini Sayyidina Umar radhiyallahu an punya keputusan kalau ada orang kena juzam maka harus dipisahkan, gitu. Harus dipisahkan berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang yang kena juzam maka kita dianjurkan untuk menjauhi dia, untuk menjauhinya. Sebagaimana kita menjauhi dari singa. Kalau ada singa atau ada macan, kita lebih baik lari biar nggak apa? Biar nggak dimakan. Jangan dekat-dekat, itu maksudnya. Qala Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i rahimahullah fi kitabihi al-Um, dalam kitab al-Um ya. Ada berapa jilid itu? Ada 8 jilid kalau nggak salah ya. Wa amal judhamu wal barasu fa inna kullan minhuma yu'diz zawj wa la takadu nafsu ahadin tatibu an tujami'a man huwa fihi. Itu beliau dalam kitab al-Um mengatakan penyakit al-judham dan juga al-baras itu bisa menular ya kepada suami. Maka tidak ada seorang pun yang mau istilahnya menggauli ya, menjimanya orang yang kalau terkena penyakit tersebut. Itu dalam kitab al-Um. Nah, ini ada keterangan al-uyubu fi zaujah. Jika ada penyakit yang ada pada sang istri, idza wajada zauju zaujatahu, jika seorang suami menemukan sang istrinya rutaqo apa itu tadi rutqo perempuan yang vaginanya tertutup oleh apa? Oleh daging, sabata lahu faskhul az-zawat, maka bagi seorang suami punya hak untuk fasakh, li'anna hadhihi al-'illah mani'atun min maqsudiz zawaji wa huwa dukhul bizaujah, karena penyakit ini mencegah seorang suami untuk bisa apa? Ad-dukhul. Dukhul itu jima ya. Bisa menghalangi jima. Penyakit ini menghalangi jima dari seorang suami kepada istrinya, dan ini bukanlah termasuk daripada tujuan nikah. Maka kalau ada suami menemukan istrinya punya penyakit yang vaginanya itu buntu karena adanya daging, maka sang suami boleh mengadakan apa? Fasakh. Demikian juga kalau misalkan al-uyubu fi zauj, demikian juga misalkan penyakitnya itu ada di sang suami, idza wajadat az-zaujatu zaujaha, jika seorang istri menemukan sang suaminya majbuban. Apa tadi majbuban? Suaminya enggak punya zakar,
Kalau ada istri menemukan suaminya nggak punya burung, awinian, atau suaminya punya burung tapi burungnya nggak normal, nggak bisa gereng gitu, diutek-utek nggak bisa, tetap nggak bisa, maka sabatalaha haqqu fashiz zawaj, maka bagi sang istri itu punya hak untuk mengajukan fasakh. Ya itu ya. Ini dari tadi fasakh itu apa sih? Fasakh itu mengajukan cerai ke pengadilan. Lah nanti pengadilan atau hakim itu yang memutuskan, yang memisahkan mereka. Beda dengan talak ya, beda dengan talak. Nanti akan kita paham kalau kita bicara, insya Allah Selasa depan kita sudah nyampe talak. Fasakh ini yang memberikan keputusan itu pengadilan. Fasakh itu pengadilan ya. Kalau laki-laki punya talak, kalau perempuan punya, ini dia fasakh. Itulah adilnya agama kita ya, untuk melindungi umat ini antara suami dan istri. Kalau sang suami punya talak, kalau istri punya fasakh. Jadi adil gitu ya. Tapi ada caranya ya. Fasakh ini tidak bisa kecuali harus diajukan ke pengadilan. Harus melalui pengadilan. Baik. Terus kemudian ada persoalan nih. Misalkan ya, terjadi. Bagaimana misalkan penyakit-penyakit itu sudah terjadi, sudah akad nikah, kemudian ada kalanya ketahuan sebelum berhubungan intim, kayak yang di hadis tadi itu, ketahuannya sebelum berhubungan ketahuan ada penyakit seperti itu. Ya, malam pertama ketahuan gilanya ya. Malam pertama ketahuan ada penyakit judhamnya atau barosnya dan segala macamnya. Nah, bagaimana dengan misalkan nggak tahu nih ya, sudah berapa hari sudah di dalam kamar, karena mungkin zaman dulu kan belum ada lampu ya. Kalau masuk kamar biasanya apa? Biasanya kalau masuk kamar lampunya diapain? Dimatiin, kan gelap-gelapan tuh, kan nggak ketahuan. Nah, bagaimana itu misalkan nggak ketahuan sudah sekian lama gitu, baru ketahuan gitu. Nah, itu bagaimana? Di sini ada keterangannya. Idza hadatsa syai'un minal uyubi as-sabiqati ba'da aqdiz zawaji aw aqdin nikahi fi ayyin minaz zawjaini. Jika terjadi aib-aib atau cacat-cacat yang tadi kita sudah sebutkan, itu sudah terjadi setelah akad nikah, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sawa'un kana dzalika ba'da ad-dukhuli aw qablahu, baik itu yang sebelum berhubungan intim, sebelum jima atau setelah jima. Wa sawa'un kana al-'aibu mani'an min ad-dukhuli, baik penyakitnya itu penyakit kelamin seperti al-jab wal 'innah wal ratq wal qarn aw ghairi mani' kal judham wal baras wal junun, baik penyakitnya itu yang sifatnya penyakit kelamin atau penyakit psikologi atau penyakit yang berbahaya dan menular, fa innahu yathbutu haqqul khiyari fi fashiz zawaj, tetap berhak untuk mengajukan apa? Fasakh, kama law kana al-aibu qadiman, walaupun sebagaimana aib itu sudah lalu tapi baru ketahuan ya. Jadi kalau misalkan ya, kita ulang lagi keterangannya, misalkan ada suami istri ya, sudah akad nikah, kemudian sebelum berhubungan ketahuan, boleh mengajukan fasakh. Kemudian nggak tahu ya, setelah berhubungan sudah sekian lama nggak tahu sama sekali, tetap boleh mengajukan apa? Fasakh. Namun jika kasusnya berbeda, misalkan begini, di malam pertama sudah ketahuan bahwa itu gila atau sudah tahu kalau pasangannya punya penyakit baros atau penyakit judam, tapi dia mau menerima,
maka itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Dia tidak mengajukan fasakh itu boleh. Tapi yang lebih afdal, yang dianjurkan adalah untuk mengajukan fasakh sesegera mungkin. Namun itu tadi yang ketiga. Berarti yang keempat, kalau misalkan dia sudah tahu pasangannya itu punya penyakit gila atau penyakit yang kita sudah sebutkan tadi, kemudian dia diem aja, sudah lama gitu berjalan sampai beberapa bulan, ya udah ambil minum. Setelah beberapa bulan, ternyata dia baru mengajukan fasakh ke pengadilan, maka hal ini tidak dibenarkan. Pengadilan akan menolaknya. Pengadilan boleh menolaknya karena apa? Sudah lama ketahuan, kenapa nggak segera dilaporkan? Dengan tidak melaporkan itu sudah dianggap menerima gitu. Makanya pengadilan bisa menolak pengajuan pasangan yang tadinya sudah tahu pasangannya sudah punya penyakit seperti itu, tapi dia diem aja gitu. Dalam waktu yang lama baru diajukan ke pengadilan. Ya. Berarti fasakh di sini disyaratkan adalah dalam waktu yang sesegera mungkin. Ya, begitu tahu pasangannya punya cacat yang seperti kita jelaskan tadi, maka harus segera, kalau memang dia tidak mau, segera untuk mengajukan ke pengadilan. Kalau nggak mengajukan pengadilan, diam aja berjalannya sekian lama, maka itu dianggap sudah mau menerima pasangan tersebut. Nah, ini ada beberapa keterangan lagi. Jika ada pasangannya yang menderita penyakit yang seperti tadi kita sudah jelaskan, namun mau untuk diobati, maka tidak ada hak untuk mengajukan fasakh. Ya, kalau misalkan contohnya nih, ada sepasang suami istri, ternyata suaminya burungnya itu nggak gereng gitu ya, nggak normal. Lalu sang istrinya tahu, kemudian bilang sama suaminya, "Mas, burungmu itu kalau nggak bisa berdiri itu jangan didiemin aja. Itu kemana gitu, ke Maerot kayak kemana gitu ya, ke dokter berobat gitu." Nah, kalau sang suami itu mau berobat dan istrinya menerima, maka mereka hak untuk fasakhnya tadi itu gugur ya, gugur karena mereka mau berusaha untuk apa? Mengobati penyakitnya. Demikian keterangannya. Kemudian nyampe sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jelas ya? Kalau belum jelas berarti nanti akan kita simpulkan, ada 3 kesimpulan ya. Oh ya, silakan Bang Iman. Kalau salah satu pasangan punya penyakit, kalau memang mau diobati itu tidak ada pasar. Nah, apabila diobati tapi dengan sekian waktu tidak ada kesembuhan, bagaimana salah satu? Baik, bagus pertanyaannya ya, bagus sekali pertanyaannya. Tadi di sini ada, tapi mata saya agak buram karena ini lampunya mati. Di sini tadi ada, misalkan ya, ada seorang laki-laki yang anunya itu, zakarnya itu nggak gereng gitu ya, taruhlah impoten ya. Kemudian diobati. Setelah diobati, ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Ke Maerot nggak ada hasilnya. Ke mana lagi? Dokter Boyke nggak ada hasilnya juga. Sudah kemana-mana gitu ya istilahnya, Bang Iman ya. Sudah usaha, tapi memang nggak bisa ya, tetap letoy, nggak bisa bergerak. Maka sang istri boleh mengajukan fasakh ke pengadilan. Boleh mengajukan fasakh ke pengadilan. Lah nanti sang hakim dalam keputusannya itu akan membuktikan betul sang suami tadi itu apakah dia betul-betul impoten atau enggak. Dengan cara apa? Pengakuan sang suami, betul kamu impoten. Kemudian kalau memang dia mengaku, ya nanti sang hakim akan memberikan putusan, dikasih waktu 1 tahun. Dikasih waktu 1 tahun, Bang Iman.
saya kasih kamu waktu 1 tahun untuk berobat, berusaha lagi. Kalau dalam 1 tahun itu kamu tetap nggak bisa berdiri burungmu itu, maka 1 tahun itu akan jatuh fasah dan rusak pernikahannya, dan sang suami tadi itu akan suruh bikin pernyataan. Itu dalam waktu 1 tahun. Kenapa waktu itu 1 tahun? Karena di dalam 1 tahun umumnya itu ada 4 musim ya. Ada musim gugur, musim semi, musim panas, musim dingin. Nah, diharapkan dengan perubahan musim itu bisa bikin itu berubah gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam 4 musim itu kok tetap burungnya itu nggak bisa bergerak, nggak bisa normal, berarti kan udah mau diapa lagi gitu ya. Pengadilan juga sudah istilahnya memberikan waktu yang sudah cukup lumayan ya. Maka kalau dalam waktu 1 tahun ternyata tidak ada hasil, maka fasah itu bisa jatuh dan suami istri itu bisa dipisahkan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Jadi ada 3 kesimpulannya ya. Jika fasah ini terjadi sebelum sang suami atau keduanya belum terjadi antara suami istri itu hubungan intim, maka tidak ada mahar, juga tidak ada mut'ah bagi sang istri, karena kan belum apa-apa gitu, belum diapa-apain ya. Maka tidak ada kewajiban mahar, juga tidak ada kewajiban mut'ah. Yang kedua, jika fasah terjadi tapi setelah hubungan intim, maka sang suami tetap harus membayar mahar full, karena sudah sudah terjadi hubungan. Atau dia harus bayar mahar misil jika tidak disebutkan ketika akad nikah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua tentang penyakit-penyakit yang diperbolehkan untuk pasangan suami istri baik laki-laki maupun perempuan untuk pisah ya. Istilahnya fasakh, nanti pengadilan yang memisahkan disebabkan karena apa? Penyakit-penyakit. Sekali lagi, yang namanya fasakh itu dari pihak pengadilan, dari hakim yang memutuskan, yang memisahkan antara suami dan istri. Insya Allah Selasa depan kita akan bahas tentang talak ya, dengan berbagai macam-macamnya. Talak juga bagaimana tentang rujuk juga nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.